Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Desti Rianti. Sekarang kita sudah memasuki bab yang ketiga, yaitu pengenalan dan basic Cisco. Langsung saja bisa masuk ke materi yang pertama, yaitu remote Cisco Real Device. Di sini terdapat kabel, laptop, PC, dan switch ya. Pada switch terdapat banyak port yang disebut dengan interface, yaitu dapat digunakan sebagai access point yang dapat menghasilkan internet. Jadi di sini kita akan belajar tentang remote access. Untuk meremote laptop dan PC, di sini terdapat konsol, port, kemudian bisa juga menggunakan kabel. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu remote Cisco pada paket tracer. Nah, di sini saya sudah siapkan PC dan switch. Kemudian kita akan sambungkan menggunakan kabel konsol. Klik pada switch dan pilih port konsol. Dan klik pada PC dan pilih port RS232. Nah, sebenarnya kita bisa konfigurasi switch pada tampilan CLI langsung ya. Namun kita konfigurasi remote. Kita akan melakukannya lewat PC dan buka desktop, kemudian now. Di sini kita oke. Dapat diperhatikan terdapat tulisan switch ya. Nah, artinya kita berhasil remote switch-nya. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu basic command Cisco. Kita buka switch-nya. Dapat diperhatikan di sini terdapat tanda lebih dari yang tandanya kita sedang berada di user mode. Lalu kita bisa ketik tanda tanya, maka terdapat pada user mode izin aksesnya terbatas. Nah, kita bisa coba akses mode lain dengan mengetikkan enable, maka kita sudah berada di privilege mode. Jika kita tekan tanda tanya lagi, maka akses di mode ini lebih banyak. Bisa kita lihat terdapat more, dan jika kita coba enter, maka akan memunculkan satu komen selanjutnya atau di bawahnya. Kemudian jika kita tekan spasi, maka akan memunculkan semua komen. Selanjutnya juga ada global mode. Kita bisa masuk dengan mengetikkan conft, maka kita sudah masuk di global mode. Di sini kita bisa klik tanda tanya. Nah, pada global mode kita memiliki lebih banyak akses lagi, dan juga kita bisa melakukan konfigurasi. Kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu service password encryption. Langsung saja kita akan berikan password di switch, yaitu agar switch-nya lebih aman. Di sini kita akan masuk ke mode privilege terlebih dahulu, kemudian kita akan masuk ke global mode. Untuk membuat password, kita bisa ketik enable password dan masukkan misalnya 123 saja. Lalu enter. Kemudian kita bisa exit dulu, kemudian exit lagi. Kemudian kita coba masuk ke mode privilege, maka di sini akan diminta untuk memasukkan password. Di sini saya akan masukkan saja. Kemudian apabila teman-teman lupa dengan passwordnya, kita bisa ketikkan show run. Nanti akan muncul password yang telah kita setting. Tapi dengan menggunakan enable password, ternyata belum secure ya teman-teman. Maka bisa gunakan enable secret. Kita bisa tekan CTRL-X untuk keluar terlebih dahulu, lalu masuk ke global mode. Kemudian kita ketik saja enable secret. Setelah itu masukkan passwordnya. Misalnya saja di sini Desti. Jika sudah, kita bisa exit dulu dan masuk lagi ke mode privilege. Dan coba masukkan password secretnya. Maka ini telah berhasil masuk ke mode privilege dengan enable secret. Lalu kita coba cek dengan show run. Nah, dapat diperhatikan enable secret untuk passwordnya tidak terlihat, yang mana ia menjadi lebih secure. Sedangkan enable password itu terlihat jelas 123. Nah, kita juga bisa membuat enable password menjadi tidak terlihat seperti di enable secret. Nah, caranya kita bisa CTRL-X, kemudian kita ketik saja service password encryption. Setelah kita enter, kita coba masuk ke mode privilege lagi, lalu ketik show run.
Nah, di sini keduanya sudah sama-sama tidak terlihat. Namun tetap saja teman-teman, walau kita sudah mengubahnya, tetap tidak aman karena bisa crack melalui browser. Jadi nantinya kode ini bisa kita copy dan salin melalui browser dan terlihat password yang kita gunakan, dan tetap lebih aman jika menggunakan. Kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu konfigurasi IP address pada Cisco router. Di sini saya sudah menambahkan sebuah router 2811 dan terdapat 3 buah PC yang terhubung oleh kabel automatically. Nah, untuk PC 3 gunakan kabel straight. Di sini perhatikan pada IP address-nya, network di antara switch dan router IP adalah 10.10.10.0/24. Kemudian dari router yang mengarah ke switch, IP-nya 10.10.10.1/24. Lalu IP untuk PC 1 10.10.10.2/24 dan untuk PC 2 adalah 10.10.10.3/24. Kemudian network di antara router dan PC 3 akan menggunakan 20.20.20.0/24. Sedangkan untuk IP router yang mengarah ke PC 3 kita gunakan 20.20.20.1/24 dan PC 3-nya 20.20.2/24. Jika sudah, kita bisa konfigurasi CLI di router dulu. Di sini jika dilihat bahwa FA0/0 merupakan interface yang mengarah ke switch dan FA0/1 merupakan interface yang mengarah ke PC 3. Di sini kita akan konfigurasi yang mengarah ke switch terlebih dahulu, FA00. Di sini kita ketik enable/conft dan masuk ke interface 00 dengan mengetikkan interface FA0/0 dan ketikkan IP address 10.10.10.1, yaitu IP-nya dan subnet mask-nya adalah 255.255.255.0. Jika sudah, kita bisa aktifkan interface FA00 dengan perintah no shutdown. Maka untuk interface yang mengarah ke switch sudah selesai. Jadi kita bisa lanjut ke interface yang satunya lagi. Kita exit dan masuk ke interface FA0/1 dan masukkan IP-nya dan subnet mask-nya. Kemudian jangan lupa untuk mengaktifkannya dengan perintah no shutdown. Selanjutnya kita konfigurasikan di masing-masing PC sesuai dengan IP yang sudah dituliskan sebelumnya. Nah, di sini setelah mengisi IP, jangan lupa untuk memberikan gateway pada kolom default gateway. Jadi gateway adalah jalan, yakni agar kelompok dapat berkomunikasi dengan kelompok PC 3. Karena jalannya melalui router, kita bisa gunakan IP yang telah kita konfigurasikan. Oleh karena itu, pada gateway-nya kita isikan saja 10.10.10.1. Pada PC satunya, begitu juga diisi di PC 2 dan 3. Namun PC 3 gateway-nya adalah 20.20.1/24. Nah, jika sudah, kita bisa tes koneksi di kedua kelompok ini. Kita bisa klik PC 2 dan 3. Di sini percobaan pertama akan fail. Jadi kita bisa melakukan untuk percobaan yang kedua. Nah, maka di sini akan successful. Nah, jika sudah berhasil semua, akan ada satu basic command lagi, yaitu end. Apabila kita exit, nanti kita akan berada di global mode. Tapi apabila kita menggunakan perintah end, kita langsung keluar dari interface FA00 dan masuk ke mode privilege. Nah, jadi itu perbedaan exit dan end ya teman-teman. Sekian materi yang dapat saya sampaikan di bab 3 ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di bab yang selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.